Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Hari ini masa kampanye dalam Pilkada serentak tahun 2024 dimulai. Pasangan calon dari 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota bertarung untuk merebut hati pemilih. Nah, ada yang menjadi perhatian besar dalam Pilkada serentak 2024 ini, yaitu meningkatnya fenomena kota kosong. Nah, calon tunggal di beberapa daerah angkanya naik sehingga berhadapan langsung dengan kota kosong. Meski Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan perpanjangan pendaftaran untuk mencegah kota kosong ini bukannya berkurang, tapi malah kota kosong ini malah naik di Pilkada serentak tahun ini. Nah, tercatat ada 37 daerah yang hanya punya satu calon atau calon tunggal sehingga harus melawan kota kosong. Dan mengapa hal ini terjadi? Apakah ini terjadi secara alami atau memang ada skenario begitu partai politik untuk memenangkan calon dengan mudah, calon tunggal dengan mudah? Dan ada yang mengatakan juga kota kosong ini sebagai bentuk dari kartelisasi yang dilakukan oleh partai politik. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya kota kosong terjadi secara alami karena kuatnya para calon tunggal di daerahnya. Nah, penolakan terhadap calon tunggal terjadi di beberapa daerah. Seperti halnya kita ambil contoh di Bangka Belitung, deklarasi penolakan terhadap kota kosong juga digelar di daerah ini karena ada 3 daerah yang mengusung pasangan calon tunggal, yaitu di Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan juga Bangka Selatan. Nah, bagaimanakah proses demokrasi diwujudkan dalam pilkada tanpa lawan ini? Benarkah ada kartel di balik layar untuk bisa memenangkan calonnya dengan cara yang mudah? Malam hari ini fokus terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya membahas terkait dengan judul "Benarkah ada kartel dalam politik kota kosong?" Di malam hari sudah hadir sejumlah narasumber. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya Prof. Siti Zura, Prof. Wiwi, peneliti ahli utama BRIN. Prof. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah hadir, Prof, malam hari ini. Selamat malam. Yang sebelah kanan saya karena diapit Sri Kandi, Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Mbak Tri, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Di sebelah kiri kita akan sapa Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Doli, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Saya bukan wakil ketua umum lagi. Oh, Ketua Komisi jadinya? 1. Apa? Jadinya ini untuk jabatan? Ya, fungsionalis partai. Fungsionalis Partai Golkar, berarti politisi Partai Golkar ya. Kita semua luar biasa. Nah, sebelah kanan, Bang Ciko, Hakim Jubir Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Bang Ciko, selamat malam. Salam sehat. Malam, assalamualaikum semua. Salam. Terima kasih sudah hadir. Yang sudah hadir Bang Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra, sudah hadir juga di malam hari ini. Bang Immanuel, selamat malam. Selamat malam. Baik. Terima kasih sudah hadir kembali di malam hari ini. Saya langsung, karena kita akan sebetulnya kita undang Mas Idham Holik, perwakilan dari KPU, masih dalam perjalanan, kita nanti akan nantikan begitu. Tapi saya akan ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, kita rasa-rasanya untuk kota kosong ini terbesar ya sepanjang sejarah Republik ini begitu. Artinya kemudian bagaimana mungkin bisa dijelaskan kepada publik terkait dengan kota kosong ini, Mbak Titi? Dari sisi jumlah dan dari sisi persentase calon tunggal di Pilkada 2024 itu sebenarnya turun. Karena kita jangan hanya lihat angka 37. Tapi 37 dari 545. Okay. Nah, 545 daerah pilkada di 2024 pengulangan dari daerah yang pilkada 2017, 2018, 2020. 2017 itu ada 9, 2018 ada 16, 2020 ada 25. Yeah. Nah, memang kesannya kan dari 25 yang terakhir ke 37. Tapi kalau di jumlah 2017 sampai 2020 itu ada 545 daerah yang kembali pilkada di 2024. Antara 2017 sampai 2020 itu total 50 daerah calon tunggal. Dari 545 artinya 9,17%. Oke. 2024 37 dari 545 artinya sekitar 6,5 sekian persen. Jadi ada penurunan 3%. Apa yang mengkontribusikan penurunan? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Putusan MK nomor 60 mengubah konfigurasi dan peta pencalonan di sejumlah daerah. Dia berkontribusi pada penurunan calon tunggal meskipun belum sepenuhnya optimal. Jadi berdampak sekali ya kemarin. Ada sangat besar dampaknya. Karena kalau berdasarkan
perhitungan dari Badan Pengawas Pemilu disampaikan oleh Ketua Bawaslu, kalau tidak ada putusan nomor 60, calon tunggalnya kemungkinan di atas 100 daerah. Oh, oke. Jadi kalau 100 daerah dari 545 itu Indonesia bisa jadi spotlight internasional tuh. Tapi ada putusan MK yang kemudian membuat pencalonan lebih aksesibel dan inklusif dan mengubah peta dari banyak daerah. Dari mulai provinsi seperti Papua itu kalau tidak ada putusan MK kemungkinan calon tunggal. Oke. Sulawesi Selatan kalau tidak ada putusan MK juga potensi calon tunggal. Jadi memang calon tunggal menurun tapi masih signifikan jumlahnya. Ya. 6% itu masih besar. Karena biasanya calon tunggal kalau dalam studi kepemiluan itu terjadi di daerah yang kotanya kecil, orang tidak tertarik karena kehidupannya monoton. Tapi di kita coba lihat calon tunggal di provinsi. Pertama kali ada calon tunggal tingkat provinsi, baru di 2024. Kota-kotanya pun dan kota kabupaten besar. Di tempat Pak Doli ada Asahan, ada kemudian Nias, Kabupaten Nias Utara ya. Lalu ada kota Surabaya. Kota-kota yang dari sisi skala populasi, pemilih, eksistensi partai, biasanya partai itu akan bertaruh untuk bisa terlihat identitas elektoralnya. Nah, tapi sekarang justru kompakan nih. Kompakan nah, ya? Ini kompakan anomali. atau gagalnya kaderisasi nih Mbak, salah satunya? Ya Mungkin. tipis-tipis lah. Tipis-tipis berarti ya. Satu sisi memang kompakan untuk mendukung satu paslon ini, calon tunggal ini. Karena begitu? proposalnya Pak Doli waktu revisi Undang-Undang Pemilu belum berhasil. Salah satu mengapa gagalnya bisa dapat calon kontestan, karena pilkada dan pemilu di tahun yang sama. Jadi partai merasa tidak punya insentif elektoral, kalaupun dia mencalonkan sendiri, yang dilawan ini petahana yang elektabilitasnya misal 70%. Dia tidak dapat insentif elektoral untuk menjadi penantang. Akan berbeda kalau misalnya pemilu tahun 2024, lalu pilkadanya 2026. Nah 2026 pasti calon tunggal itu dia akan berpikir, kita harus menjaga konstituen kita dan menjaga identitas elektoral kita, karena selesai 2026 ada 2029 yang dekat. Kalau sekarang partai masa bodoh. Justru kalau dia tidak punya calon yang populer, lebih baik dia berkompromi dengan petahana atau kandidat yang kuat sehingga ada konsensus atau kemudian insentif lain yang bisa didapat. Nah itu yang kita khawatir sesuai dengan judul kita, apakah ada kartel di situ? Jadi memang ada kartelisasi menurut Mbak Titi? Ya kira-kira setidaknya lebih untung daripada keluar uang banyak seperti pedagang lah. Nah karena tidak ada insentif elektoral tadi kan. Jadi hitungannya pragmatis saja. Calon tidak terlalu populer, petahana sangat kuat, elektabilitasnya tinggi. Sementara untuk mendapatkan tiket pencalonan 3 pintu yang harus diketuk. Pintu pengurus di kabupaten kota, pintu provinsi, dan DPP. Tidak usah ada mahar pun, semua pakai ongkos. Semua pakai ongkos. Saya minta tanggapan Mbak Doli langsung apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Titi, benar? Pertama saya mau luruskan dulu soal judul dan tadi saya mau menguatkan apa yang disampaikan oleh Titi ya. Saya kira nggak bisa juga kita simpulkan ada kartel partai politik gitu dalam situasi. Kenapa nih yang harus dijelaskan? Itu kan judulnya kan juga tanda tanya Bang. Ya, jadi kan pertama, harus dijelaskan oleh Bang Doli. Saya jawab. Pertama soal jumlah, sebetulnya sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tadi Titi udah jelasin detail ya. Nah kenapa itu terjadi? Karena sebetulnya fasilitas regulasi yang kita buat untuk memungkinkan semua orang bisa mencalonkan itu sudah cukup memadai. Satu, sekarang beda dengan pilpres, pilkada ini dimungkinkan untuk munculnya calon dari independen. Mereka diberi kesempatan selain dari partai politik. Yang kedua, walaupun memang agak sedikit terlambat, ya tadi yang disampaikan Titi, putusan Mahkamah Konstitusi itu berpengaruh, gitu. Nah, dulu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi itu jumlah daerah yang punya calon tunggal 41. Kemarin kami rapat lagi di Komisi 2, kita minta KPU buka lagi. Nah, buka 2 hari, akhirnya turun jadi 37. Nah, jadi artinya kita memang sudah membuka sedemikian rupa kesempatan buat siapa saja untuk bisa calon. Nah, cuma problemnya begini, daerah-daerah yang dari 37 nih, saya analisis ya, tidak bisa digeneralisir semua. Mungkin betul tadi yang disampaikan oleh, jadi misalnya Asahan yang besar-besar gitu ya, terus Surabaya gitu, itu kasusnya beda. Kasusnya itu memang mungkin ke situ udah terlalu kuat calon independen, petahananya, ya semua orang juga akhirnya ya udahlah, kita tidak punya
kesempatan untuk bertanding. Untuk apa buat sia-sia gitu. Tapi yang begini, pertama ada daerah-daerah yang memang di situ sulit memang mencari tokoh gitu. Ini mungkin problem dari soal kaderisasi salah satunya kan. Kaderisasi partai politik. Kemudian misalnya birokrat di sana itu juga mungkin tidak punya komunikasi yang baik ya. Jadi sehingga masyarakat tidak melihat bahwa ada figur yang cukup kapabel untuk bisa memimpin. Nah, ini PR. Yang kedua, kalaupun ada orang yang berkenan untuk bersedia memimpin daerah itu, pemilu kita ini mahal. Gitu loh. Jadi orang punya kapasitas, dia merasa udah saya mampu nih jadi kepala daerah di sini. Tapi lihat fenomena pemilu yang harus ada macam-macamnya, harus butuh logistik besar, akhirnya mundur dia. Gitu. Ngapain gitu loh. Buang duit, gambling. Nggak ada kemungkinan menang. Nah, jadi saya kira ini juga menjadi PR ke depan. Nah, jadi oleh karena itu yang kalau saya melihat yang 37 ini tidak ada rekayasa. Ini alamiah saja terjadi 37 karena semuanya udah kita buka kesempatan. Nah, persoalannya adalah kita juga yang kedua ya, kita juga jangan terlalu fobi terhadap kotak kosong gitu. Kalau lihat berkaca tahun 2020 ya, itu ada 25. Itu banyak loh yang hampir yang terpilih yang melawan kotak kosong, mereka juga capable dan deliver semua kepemimpinannya. Contoh misalnya di Badung. Siapa yang bisa bantah Bupati Badung itu cukup perform gitu. Kemarin dia menang calon tunggal gitu. Ada di Goa di Sulawesi Selatan gitu. Nah, jadi juga jangan kita khawatir tentang itu bahwa ke depan kita harus membuka sebesar-besarnya ada kesempatan kompetisi politik di semua event politik gitu loh. Nah, jadi menurut saya sekali lagi saya mau luruskan rasa-rasa saya ini dulu kemarin waktu nyusun calon-calon ini pimpinan partai nggak mudah juga loh nyari orang itu ya susah loh maksain orang mau jadi calon itu. Jadi kita juga gini partai susahnya artinya terletaknya di mana, Bang? Ya kita kemauan dari orang-orang di daerah-daerah itu, di daerah-daerah itu atau partai politik ya prinsipnya dia pengen kader atau punya jaringan di semua daerah. Semua orang pengen di daerah itu kadernya kalau bisa menang di pilkada gitu loh. Tapi nggak semua juga partai juga punya kader untuk bisa atau punya orang yang mau dijadikan calon untuk memimpin daerah itu. Berarti kaderisasi yang gagal dong. Ya, makanya tadi satu kaderisasi. Gini, orang jadi calon kepala daerah itu kan berasal dari macam-macam. Bisa dari kader partai politik, bisa dari birokrat, bisa dari pengusaha, segala macam. Jadi sumbernya banyak. Jadi kalau misalnya ada satu daerah itu kita sulit cari calon jadi nggak bisa juga disalahkan kaderisasi partai politik. Birokrasinya juga mungkin punya problem. Pengusaha di sana juga ini. Jadi gini, nih 37 ini nih, saya udah hitung sekitar 28. Kalau diulang, mereka punya problem untuk APBD-nya untuk melaksanakan pilkada. Untung sekarang undang-undangnya itu dimungkinkan kalau misalnya di daerah itu APBD-nya tidak memungkinkan untuk mendorong pilkada, itu boleh di take over sama APBN. Nah bayangin aja, mana ada orang mau maju di daerah itu yang APBD-nya kecil. Kecil ya ternyata. Gitu loh. Untuk pilkada aja mereka susah, apalagi enggak. Nah jadi maksud saya, kita nggak bisa mengeneralisir, apalagi kemudian menjudge ini permainannya hanya sekedar partai politik, enggak lah. Partai politik ingin semua kompetisi politik dia ikut menangkan. Kalau perlu ada orangnya gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak mudah. Gitu. Baik, sebelum saya akan ke Bang Noel dan juga Bang Ciko, saya akan sapa terlebih dahulu Kang Idam yang sudah bergabung bersama kami, Kang Idam Holik, secara Zoom atau secara daring. Kang Idam, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir ke studio. Padahal ditunggu-tunggu nih sama Mbak Titi nih tadi ya. Kang Idam. Mungkin karena nggak ada kolam. Kang Idam, saya mau tanyakan ini terkait dengan update untuk pasangan calon tunggal atau kotak kosong, berarti masih 37 ya artinya ya, terkait dengan pasangan melawan kotak kosong ini. Apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Komisi 2 DPR RI itu benar sekali. Ada 36 kabupaten kota, pilkada satu pasangan calon, dan ada satu provinsi dengan pilkada satu pasangan calon. Jadi totalnya 37.
Oke, artinya upaya yang sudah dilakukan oleh KPU, tadi Bang Doli katakan bahwa saya sudah dibuka pendaftaran kembali begitu pada akhirnya. Apakah ini sudah maksimal begitu untuk bisa meminimalisir terkait dengan perlawanan kota kosong ini, Kang Idam? Menurut kami sudah maksimal dan tentunya ini juga berkat Komisi 2 DPR RI yang mendukung kebijakan atau langkah-langkah KPU sehingga bisa menekan ada seluruh pasangan calon. Ya, yang awalnya itu ada 41 ya, 41 terus berkurang menjadi 37. Dan tentunya sekarang tinggal kami melakukan tugas sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sosialisasi dan pendidikan pemilih ini harus proporsional karena memang undang-undang mengakomodasi pilihan politik. Maksud kami apabila masyarakat memilih kota kosong itu juga tetap sah. Masyarakat memilih pasangan calon tetap sah. Jadi kami harus proporsional dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Oke, sosialisasi terus dilakukan termasuk simulasi untuk melawan kota kosong juga sudah dilakukan oleh pihak KPU sendiri. Kang Idam, artinya ini masyarakat juga perlu tahu begitu, bagaimana dengan aturannya sendiri jika kota kosong ini menang begitu atau pasangan calon ini tidak mendapat hitungan 50% plus 1 nih Kang Idam. Mungkin bisa dijelaskan terkait hal ini. Hal tersebut diatur di dalam pasal 54D ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang dimana norma tersebut menjadi rujukan kami dalam menyusun rancangan peraturan KPU tentang rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pilkada yang alhamdulillah hari tadi kami sudah konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang. Nanti apabila dalam pilkada satu pasangan calon tidak memperoleh suara lebih dari 50% atau kota kosong memperoleh suara lebih dari 50%, maka pilkadanya akan diulang tahun depan. Dan tadi berdasarkan hasil rapat konsultasi direncanakan pada bulan September dan kini kami memiliki tugas untuk segera menyusun tahapan dan jadwal pilkada ulang untuk pilkada satu pasangan calon di tahun depan. Berarti sudah mulai disusun ya untuk tahun depan, untuk September tahun depan begitu ketika memang nanti dimenangkan oleh kota kosong begitu Kang Idam ya? Ya, tadi berdasarkan hasil rapat konsultasi itu bulan September tinggal kami akan menyusun tanggal yang tepat. Ya, tentunya kami harus memperhatikan tahapan-tahapan yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 karena tahapannya seluruhnya diulang. Dimulai misalnya ya dari penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, pembentukan badan ad hoc dan seterusnya. Kami akan susun ini sebaik mungkin dan tentunya memperhatikan persidangan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan PHPU Kada. Oke, itu penjelasan dari KPU. Kang Idam tadi sudah menjelaskan. Saya langsung ke Bang Jiko. Bang Jiko, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Doli, Mbak Titi, begitu putusan 60 ini kan sudah memberikan kesempatan banyak sebetulnya untuk bisa mengusung kader terbaiknya begitu. Nah, kenapa tidak dimaksimalkan? Tersandrakah oleh koalisi atau memang ini tidak ada kader yang tadi dikatakan oleh Bang Doli? Pertama ya, saya ingin mengatakan putusan 60 dan 70 ini kan datangnya betul-betul di akhir. Betul-betul menjelang sudah selesainya semua hal-hal yang terkait dengan pembentukan koalisi di daerah-daerah dan hal-hal yang sifatnya administratif dan lain-lain di internal partai masing-masing ketika mendukung. Kalau putusan 60 ini sekitar 2 bulan sebelumnya misalnya, ini akan bisa sangat diminimalisir. Saya meyakini itu. Kita meyakini. Tapi ada satu hal tadi yang belum disebutkan oleh Mbak Titi dan Bung Doli ya, bahwa terkait dengan pemilu yang baru saja berakhir, legislatif dan pilpres, dan kemudian sangat dekat kemudian dengan pilkada serentak ini. Artinya apa? Sumber dayanya juga sudah menipis. Jadi itu tadi, jadi bukan hanya soal kader aja. Saya rasa Bung Doli juga akan mengakui ini, bahwa kader-kader kita di daerah itu, yang anggota-anggota DPRD terpilih, jagoan-jagoan elektoral di daerahnya masing-masing, itu sebenarnya kalau dibilang ready sebagai seorang kader, ya kan, popularitasnya atau juga kemampuannya untuk memimpin suatu daerah,
tapi sumber dayanya udah menipis. Sumber daya menipis. Kita bicara soal materi, kita bicara soal uang, dana, ya kan, dan biaya yang begitu tinggi. Nah ini nggak bisa dalam waktu mereka baru habis-habisan di pileg, di pilpres juga membantu pemenangan calon presidennya masing-masing. Kemudian harus beberapa bulan kemudian bertarung lagi gitu dan mengundurkan diri pula. Iya kan, ini kan suatu hal yang sifatnya sangat gambling. Nah ini juga saya rasa harus menjadi perhatian ke depannya. Ya, hal-hal seperti ini juga harus diantisipasi. Jadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan juga apakah dibilang partai kekurangan kader. Bagi kami di PDI Perjuangan, kami menolak untuk mengatakan hal tersebut. Kader-kader kami sebenarnya siap, asalkan tadi itu jaraknya tidak terlalu dekat. Apalagi mereka harus mundur sebagai anggota DPRD di provinsi maupun kabupaten dan kemudian baru terpilih. Dan ini agak berat. Tetapi saya rasa dengan munculnya putusan 60 dan 70 dan berubahnya angka tadi yang melawan kota kosong, jadi sebenarnya keinginan partai politik tadi disampaikan oleh Bung Doli bahwa partai politik pastinya ingin memiliki kader yang memimpin daerah masing-masing. Nggak mungkin pengen nebeng. Nah, tapi jarak yang terlalu jauh, ini satu lagi, jarak yang terlalu jauh ke pileg atau pilpres yang berikutnya itu juga membuat mereka juga tidak terlalu semangat, ya kan? Artinya apa? Masih terlalu panjang lah jaraknya, kita nggak perlu juga kepala daerah, ya kan? Kalau dalam jaraknya cukup dekat, mereka pasti akan berlomba-lomba untuk menaruh kepala daerah dari kader partai internal masing-masing. Jadi masalah waktu atau masalah jarak ini yang ideal yang harusnya juga nanti akan dibahas kembali begitu. Bang Noel menambahkan terkait hal ini? Ya, saya rasa apa yang disampaikan Ciko benar. Karena pertama faktor tumben sama katanya. Ya, pasti sama. Karena memang itu realitanya. Realitanya itu. Pemilihan legislatif dengan pemilihan pilkada ini kan terlalu dekat. Energi mereka itu selain energinya, costnya juga terlalu tinggi. Mereka juga mau gambling dalam persoalan ini. Nah, kalau persoalan kartel, nggak ada kartel, yang proses alamiah aja. Kedua, mereka juga pada takut dengan petahana yang elektabilitasnya tinggi, gitu. Dan banyak faktor lah. Gitu, tidak pada satu faktor aja kalau kita mau melihat itu ya, karena juga kita juga kan nggak menginginkan yang namanya realita kota kosong ini kan bahaya juga buat partai. Siapa sih partai yang tidak mau kadernya maju? Karena mereka biar gimana pun sedikit seburuk-buruknya itu mereka juga penyumbang suara. Gerindra gitu banyak loh kader-kader yang terbaiknya, tapi ternyata ya banyak, tapi kan persoalan ada yang dulu jadi anggota dewan, mereka juga nggak mau juga, mau nyala kata habis itu nanti babak belur, gambling juga lagi katanya. Karena kan salah satu syaratnya dia harus undurkan diri. Gitu ya, dia nggak mau. Kalau kemarin keputusan cuti, banyak, saya yakin kalau keputusan cuti aja boleh cuti kan. Mereka pasti nyalonin kepala daerah. Problemnya kan ya nggak boleh gitu. Nah, jadi kalau persoalan kaderisasi ya saya rasa itu bukan menjadi faktor karena yang nyalon itu kader-kader terbaik semua, kader terbaik partai semua. Jadi kalau bilang di kartel kan sudah ada Mbak Siti juga sampaikan tuh tadi tuh angka kota kosong ini udah turun 30%, 3% ya Mbak ya, 3% kan luar biasa. Tapi kan memang nanti ini kan kondisinya tidak normal ya dengan keputusan 60-70 itu. Waktu deket banget loh. Gitu. Kalau saya rasa kalau tadi apa yang disampaikan Ciko 2 bulan atau sebulan ya. Masih ada butuh waktu ya masih untuk ada. mempersiapkan kader-kader terbaik. Saya sangat yakin masih ada gitu loh. Ya ini keputusannya 3 hari kalau nggak salah kok ya. 3 hari. Siapa? Berapa? Seminggu. Oke, anggapnya seminggu lah ya. Belum ngurus administratif apa semua. Aduh. Kan nggak mungkin datang ke kepolisian bikin SKCK ya. Rame itu panjang itu SKCK. Jadi saya rasa banyak faktor lah, tapi kita belajar dari kejadian kemarin lah. Semoga nanti ke depan nanti ada proses demokrasi kita lebih baik lagi. Jangan sampai ya. Ini kan kita masih belajar lah ya, masih exercise lah nih dengan ramuan-ramuan yang lagi di kotak-katik inilah. Banyak keputusan-keputusan yang dadakan ini, tapi ya kita harus terima karena ini konsekuensi dari demokrasi yang kita sepakati, walaupun buruk lah ya menurut saya sih buruk. Buruk bang? Ya situasi kan buruk banget nih. Nggak ada yang siap dengan situasi sekarang, gitu loh. Partai mana yang siap? Partai sebesar apapun ada yang ngeliat realita ini nggak kaget juga kan? Udah semua siap. Tiba-tiba ada keputusan MK 60-70 itu, buyar semua tuh. Gitu. Buyar semua. Saya langsung ke Prof. Anda melihatnya seperti apa, Prof, terkait dengan keserentakan waktu yang berdekatan dengan putusan MK 60-70? Iya.
Ini memang ada masalah yang sangat kompleks ya, kita melihatnya pemilu serentak tahun 2024. Tapi kalau kita evaluasi secara kritis ya, secara kritis dan secara rasional gitu, kita starting point-nya tahun 98. 98 aja sampai tahun 2024 itu kan 26 tahun. Untuk belajar itu masa iya sepanjang itu sih gitu ya. 26 tahun. Lah, oke, tidak sampai pada tingkat sempurna, tapi paling kurang kan ada kualitas yang bertambah. Ini yang kita kok rasanya tidak bertambah kan gitu. 5 kali pemilu nasional, ribuan kali pilkada di provinsi, kabupaten dan kota, tapi kok stagnan kan gitu. Lah, memang tadi dijelaskan dengan sangat gamblang gitu ya, baik oleh aktivisnya, oleh politisinya yang mengatakan tidak ada single factor. Jadi faktornya tidak tunggal, ada permasalahan alasan umum dan alasan khusus, karakteristik dari masing-masing daerah mengapa lalu muncul calon tunggal. Tapi yang bisa diambil dari cross cutting isusnya itu jelas sekali peran partai politik di sini. Jadi tidak mungkin demokrasi ini akan hebat gitu ya kalau tidak ditopang oleh partai politik. Maka partai politik ini yang akan menjadi indikator sebetulnya. Kaderisasi salah satunya ya, Prof? Iya, harus dikatakan itu. Bagaimana cara promosi kadernya? Mengapa ketika partai politik sebagai gitu ya pilar utamanya, kok justru yang terjadi bukannya satu kepastian, keterukuran gitu ya. Mestinya memang partai politik sama sekali tidak boleh menjadi kepemilikan pribadi. Jadi partai politik ini menjadi satu kepemilikan aset bagi negara. Nah, di situ negara harus bertanggung jawab memberikan dananya yang bisa diaudit secara tentu gitu ya, profesional kan gitu. Kita harapkan itu. Jadi kalau sudah partai politik menjadi asetnya negara, inilah tempat bagi nanti kader-kader calon pemimpin. Jadi Mas Doli ini calon pemimpin, Mas Ciko calon pemimpin, ini kader muda dari Gerindra juga calon pemimpin. Itu harus dipertanggungjawabkan gitu kaderisasi. Itu. Jadi jangan sampai justru dengan demokrasi memperbanyak calon tunggal, memperbanyak dinasti politik, praktek nepotisme, politik nepotisme. Jadi menurut saya ini mundur. Kita mundurnya luar biasa sekarang. Hampir tidak ada remnya gitu. Hampir tidak ada remnya? Belum. Ya. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Bahaya. Makanya silakan dilanjutkan, Prof. Iya. Jadi ini cepet-cepetan. Iya, silakan. Tenang dulu. Jangan sampai blong itu tadi ya, Prof ya. Oke. Dekat saya politisi saya. Agak ngerem dikit ini ngomong. Jadi tentu ini kita concern bersama, tidak hendak untuk menyalah-nyalahkan partai politik atau siapapun, tapi ya tentu karena partai politik dipayungi oleh konstitusi loh. Hanya partai politik, gabungan partai politik yang bisa mengusung capres cawapres, tidak relawan. Meskipun beliau relawan tidak bisa, tidak punya hak, harus partai ya kan. Lah oleh karena itu ketika dia punya otoritas, partai ini harus punya pertanggungjawaban yang penuh gitu. Dan oleh karena itu mengapa aktivis maupun orang kampus maupun akademisi, intelektual setuju untuk negara ini memberikan dana yang cukup kepada partai supaya partai ini betul-betul menjadi aset negara. Tidak ada kepemilikan. Kalau partai ini pastinya miliknya ini, tidak bisa seperti itu. Ini soalnya kader-kader yang akan dipersiapkan menjadi pemimpin di 3 cabang kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan badan-badan, komite-komite ada politisinya. Nah, ini yang harus memang kalau ini kan pemerintahan baru nanti Mas Noel ini, pemerintahan baru dari Mas Doli juga ke depan itu menyongsong Indonesia Emas 2045. Emas apa yang kita bangun sebagai prakondisi saat ini? Maka memang nggak ada kompromi. Ini taruhan bagi Indonesia mau take off beneran atau stagnasi beneran, kan gitu. Kalau stagnasi beneran berarti tidak akan ada yang akan diperbaiki, direformasi. Lalu law enforcement hukumnya juga seperti itu. Jadi memang kita mintakan asta cita dari Pak Prabowo itu
yang 8 program unggulan tadi itu, termasuk membangun dari desa, membangun dari bawah, untuk memberantas kemiskinan dan sebagainya, itu penting. Tapi asa cita ke-7 itu adalah mereformasi hukum kita, politik kita, birokrasi kita, kalau nggak salah seperti itu. Itu yang masih menjadi PR ya, Prof? Iya, ya? ini penting sekali menurut saya. Ya. Jadi Prof tidak hanya mengarah ke sebelah kiri rasa-rasanya, karena PDI juga mau gabung nih kayaknya. Jadi ke sebelah kanan juga nih. Jangan seudon. Jadi, gitu. Jadi kita lihat ya perkembangannya seperti apa. Karena kan mau ada komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, apakah juga nanti akan terjadi hal itu begitu ya. Tema minggu depan. Tema minggu depan, oke. Kita akan jeda terlebih dahulu, masih seru obrolan kita di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI.